Banyak sekali praktisi yang melakukan kesalahan karena tidak tahu metode pendekatan ini. Sebagai contoh misalnya, kita mau mengkomunikasikan produk makanan, sebutlah cemilan di sini, sebagai contoh saja di sini bakpia misalnya. Tentu metode pendekatannya akan berbeda dengan produk mainan. Karena secara produk, kategorinya berbeda dan tentu pendekatan metodenya harus berbeda juga. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita mau sampaikan materi bagaimana membuat iklan yang sesuai dengan kategori atau jenis produk atau layanan yang kita miliki. Sebenarnya apa tujuan untuk mengetahui hal tersebut? Tujuannya yaitu membuat komunikasi yang sesuai dengan produk atau layanan yang kita jual sehingga relevan dan sesuai dengan kategori produk atau layanan dan juga konsumen atau target sasaran kita. Pertanyaannya adalah apakah itu penting? Yang pasti ini sangat penting dan metode ini dipakai oleh praktisi marketing komunikasi di seluruh dunia untuk pendekatan ke konsumen dalam proses pembelian. Dan kenapa metode ini dipakai? Metode ini dipakai agar kita tidak salah dalam membuat iklan atau pendekatan dalam komunikasi. Dan sebenarnya banyak sekali praktisi yang melakukan kesalahan karena tidak tahu metode pendekatan ini. Jadi teman-teman, sebagai contoh misalnya, kita mau mengkomunikasikan produk makanan, sebutlah cemilan di sini, sebagai contoh saja di sini bakpia misalnya. Tentu metode pendekatannya akan berbeda dengan produk mainan. Karena secara produk, kategorinya berbeda dan tentu pendekatan metodenya harus berbeda juga. Sepertinya nggak cocok kalau kita mengkomunikasikan cemilan bakpia dengan pendekatan afektif, yaitu pendekatan yang melibatkan perasaan atau sesuatu yang menginspirasi. Karena hal itu tidaklah tepat atau menguntungkan karena bicara bakpia harusnya pendekatan yang lebih kepada habit formation yang lebih bertujuan untuk menciptakan kebiasaan konsumen sehingga sebagai produk yang memiliki karakter cemilan akan lebih sering dibeli dan dikonsumsi oleh target sasarannya. Nah, kalau kita bicara metode pendekatan dalam proses pembelian, ada 4 pendekatan yang disebut dengan kuadran proses pembelian. Dan tentunya 4 pendekatan yang berbeda ini bisa diterapkan untuk merangkum berbagai jenis atau karakter produk dan layanan yang kita miliki. Dan kuadran pendekatan ini juga terbagi berdasarkan 2 dimensi, yaitu rasionalitas dan emosi dalam rangka untuk mempengaruhi perilaku proses pembelian kepada konsumen. Jadi apa saja 4 pendekatan itu? Pendekatan proses pembelian itu ada 4, yaitu informatif, afektif, habit formation, dan self-satisfaction. Pertama-tama mari kita bicarakan pendekatan informatif dalam kuadran proses pembelian. Ini berfokus pada memberikan informasi yang kredibel dan relevan kepada konsumen. Contoh penggunaan pendekatan informatif adalah saat seorang konsumen mencari ulasan teknis dan spesifikasi produk sebelum membeli produk atau layanan tersebut. Salah satu contohnya adalah kategori perangkat elektronik. Dan model dari pendekatan ini adalah disebutnya yaitu learn, feel, and do. Kemudian kita memiliki pendekatan afektif juga. Ini menekankan kepada penggunaan emosi dan nilai-nilai untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Sebagai contoh, perusahaan Perfume menggunakan pendekatan afektif dengan kampanye iklan atau komunikasi yang menyoroti perasaan dan pengalaman yang dihadirkan oleh aroma mereka atau aroma dari perfume itu. Model dari pendekatan ini yaitu feel, learn, dan do.
Kemudian pendekatan yang lain adalah habit formation. Ini berfokus pada membantu pelanggan membentuk kebiasaan dalam penggunaan produk atau layanan. Misalnya aplikasi kebugaran menggunakan pendekatan habit formation dengan menyediakan pelacak aktivitas dan pengingat untuk membantu konsumen berolahraga secara teratur. Dan model pendekatan ini adalah do, learn, dan feel. Dan yang terakhir adalah pendekatan yang disebut self-satisfaction. Ini berkaitan dengan meningkatkan rasa kepuasan diri dan kebahagiaan pelanggan melalui produk atau layanan yang diberikan. Contohnya, produk kecantikan sering menggunakan pendekatan self-satisfaction dengan menekankan pada perasaan percaya diri yang diberikan oleh penggunaan produk mereka. Kita menyebut model pendekatan ini adalah do, feel, dan learn. Nah teman-teman, itulah kira-kira penjelasan tentang 4 pendekatan proses pembelian konsumen. Jadi sangat penting untuk memahami di mana pelanggan Anda berada dalam kuantum yang mana dalam proses pembelian. Apakah mereka lebih dipengaruhi oleh informasi, emosi, kebiasaan, atau kepuasan diri. Dan ketika kita memahami kuadran konsumen kita dengan baik, tentu akan tepat dalam menyesuaikan pendekatan pemasaran kita. Ini akan membantu kita berbicara dengan bahasa yang konsumen mengerti dan tentunya brand akan bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan baik, teman-teman. Jadi intinya bahwa kuadran proses pembelian adalah kerangka kerja yang kuat untuk memahami perilaku konsumen. Sedangkan pendekatan informatif, afektif, habit formation, and self-satisfaction adalah alat yang dapat membantu Anda mengelola hubungan dengan pelanggan Anda dengan lebih baik. Baiklah teman-teman, semoga video ini berguna dan terima kasih telah mengikuti materi penjelasan tentang kuadran proses pembelian dalam rangka untuk membuat pendekatan komunikasi yang tepat tentang kategori atau jenis produk dari brand kita supaya tidak salah dalam pendekatan. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan yang menyangkut materi tentang pendekatan iklan atau komunikasi yang tepat untuk produk dan layanan, silahkan teman-teman tulis pertanyaan di kolom komen. Dan jangan lupa untuk subscribe, share video ini kalau dirasa bisa berguna buat teman-teman yang lain. Jangan lupa juga pencet lonceng agar dapat notifikasi pemahaman tentang branding selanjutnya. Dan jangan berhenti untuk terus semangat mencari di mana letak magic touch point brand ataupun personal branding Anda agar bisa jadi the secret to winning untuk produk atau layanan atau personal branding Anda. Baiklah, saya Tuke, Branding Studio, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.